Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Al-Ghufran Yajitala. Ini dengan NIM 1011421132. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan alasan-alasan penemuan hukum oleh hakim yang menjadi tugas daripada mata kuliah penafsiran dan penemuan hukum. Baik, berbicara tentang alasan penemuan hukum oleh hakim, pastinya akan berbicara tentang pengertian penemuan hukum dan teorinya. Secara definisi, penemuan hukum adalah proses penemuan hukum oleh hakim dan atau petugas hukum yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sebuah perkara atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Sudikno Martikusumo dalam teori penemuan hukumnya. Dia mengatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi, kristalisasi dan individualisasi hukum yang bersifat umum mengingat peristiwa konkret. Kemudian dalam artinya, teori tersebut bahwa peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan agar peristiwa tersebut dapat tercakup dalam peraturan hukum. Yang kedua, sebaliknya juga adalah peraturan hukum harus dapat disesuaikan dengan peristiwa konkret sehingga peraturan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa itu. Baik, berbicara tentang penemuan hukum oleh hakim atau alasan-alasan penemuan hukum oleh hakim, itu terdapat beberapa alasan yang mengharuskan hakim melakukan upaya penemuan hukum, yaitu yang pertama, terjadi kekosongan hukum. Ini mengartikan bahwa apabila belum adanya atau tidak terdapat pengaturan hukum terkait dengan peristiwa tertentu maka yang dihadapi oleh hakim, maka hakim diberikan untuk dapat melakukan upaya-upaya penemuan hukum dalam menyelesaikan perkara tersebut. Yang kedua, alasan yang kedua adalah keburaman hukum atau ketidakjelasan hukum. Nah, ini mengartikan apabila peraturan perundang-undangan secara penjelasannya belum detail terkait dengan pengaturan pasal-pasalnya untuk diterapkan dalam peristiwa konkret, maka hakim juga diberikan upaya di situ untuk melakukan bagaimana interpretasi hukum sehingga tidak menimbulkan multitafsir daripada ketidakjelasan hukum. Yang ketiga adalah inkonsistensi hukum. Nah, ini bagaimana kemudian peraturan yang mengatur terkait dengan peristiwa yang sama namun bertentangan. Ini hal kontradiksi dapat menyebabkan hakim susah atau sulit dalam menentukan atau mengambil keputusan. Maka diupayakan harus dapat melakukan penemuan-penemuan hukum. Nah, yang dijelaskan itu 3 alasan tadi terkait dengan penemuan-penemuan hukum oleh hakim. Alasan-alasan penemuan hukum oleh hakim. Seperti apa yang disampaikan oleh Scotland, bahwa beliau mengatakan penemuan hukum itu terjadi apabila kekosongan, ketidakjelasan dan perbedaan hukum. Maka hakim harus dapat melakukan usaha dengan mendekati konsep interpretasi, analogi, penghalusan dan pengkonkretan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Jadi itu adalah penjelasan daripada alasan-alasan penemuan hakim dalam penemuan hukum. Nah, demikian saya Muhammad Al-Ghufran Yajitala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.